Shalom adik-adik. Jumpa lagi dalam acara Sekolah Minggu Online. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Mari kita berdoa dulu. Sebelum masuk ibadah, mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Sekarang hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan Yesus sertai dari awal, pertengahan hingga akhir agar ibadah ini berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik sudah siap kan untuk memuji memuliakan nama Tuhan? Ayo adik-adik kita bangun berdiri dan memuji Tuhan. Oke, semangat ya. Yeay, kita mau nyanyi lagu ini bareng-bareng ya adik-adik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oi, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kita ulang sama dari awal. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oi, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus. Kasih Yesus, oi, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Yeay. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Hari Minggu. Hai adik-adik, apa kabarmu hari ini? Wah, pasti kalian sudah pada mandi ya. Sudah berpakaian yang rapi, sudah cantik-cantik, dan sudah cakep-cakep. Adik-adik, sebelum kita memulai firman Tuhan hari ini, kita lihat drama terlebih dahulu yuk. Cerita ibuku, jangan menghina orang lain. Diva sayang, sekarang waktunya mendengarkan cerita ibu. Ibu, ayo cepat ceritakan lagi. Iya, Pupus juga mau mendengarkan. Jangan menghina orang lain. Pagi yang cerah, burung-burung berkicau, dan terlihat kancil yang sedang berjalan di hutan. Pagi-pagi enaknya jalan-jalan ya, sambil lihat pemandangan. Aku mau ke sungai, ah. Hai ular, mau kemana kamu? Hei Kancil, ini aku mau ke sungai. Ayo kita bareng ke sungai. Ayo. Kancil dan ular pergi bersama-sama ke sungai. Ular, beberapa hari ini kamu tidak kelihatan di sekitar sini. Iya, kemarin aku sedang mencari rumah baru, jadi jarang ke sungai. Oh, begitu ya. Sepertinya itu ulat. Hei ulat sini, mau kemana kamu? Kancil, ini aku mau ke pohon untuk istirahat. Sini dululah kita ngobrol sebentar. Oke, aku ke situ.
Hei ulat, sepertinya kamu kelelahan. Habis dari mana kamu? Iya ular, aku memang sedang mencari tempat istirahat yang pas. Oh gitu ya, di pohon itu kayaknya enak buat istirahat. Oh ya ulat, aku lihat-lihat bentuk badanmu aneh dan warnamu tidak menarik. Apa dari kecil kamu seperti itu terus? Iya ular. Ular, kamu tidak boleh berkata seperti itu kepada ulat. Ular sangat tidak sopan, mengejek ulat karena bentuk badan yang aneh dan warnanya jelek. Ayo ulat, kita tinggalkan ular. Biarkan saja dia. Baiklah, aku juga mau istirahat di pohon itu. Aku sudah lelah. Sorenya, ular pergi, kemudian ia menyusuri hutan. Jam segini, enaknya cari makan. Tanpa sengaja, badannya terkena ranting pohon sehingga dia terluka. Aduh, apa ini? Badanku sakit sekali. Tidak, sakit. Di bawah Tolong, sepertinya ular. tolong, badanku Kenapa dia berdarah. menangis kesakitan? Aku harus segera menolongnya. Sakit. Kenapa kau ular? Kupu-kupu tolonglah aku. Badanku tergores ranting pohon. Cepat panggilkan penghuni hutan. Baiklah ular. Tanpa berpikir panjang, kupu-kupu langsung mencari penghuni hutan. Ia bertemu dengan kancil. Kancil, kancil. Kupu-kupu, Kau masih ingat padaku tidak? siapa ya? Kayaknya kita belum pernah bertemu. Aku temanmu, ulat. Aku sudah bermetamorfosis jadi kupu-kupu. Oh, pantas aku tidak mengenalimu. Ayo kancil, bantu aku. Tadi aku bertemu ular. Dia sedang kesakitan. Badannya terkena ranting pohon. Ayo kita tolong. Kancil dan kupu-kupu sampai di tempat ular yang sedang kesakitan. Ular, kenapa kamu menangis? Kancil, cepat tolong aku. Badanku berdarah terkena ranting pohon. Iya, baiklah. Sakit Aku akan membantumu. sekali, Kancil. Sabar ya. Kemudian, kancil memberi ramuan luka pada ular. Hei kupu-kupu, aku berterima kasih sekali padamu karena kau sudah menolongku. Sudah seharusnya sesama teman kita harus saling menolong. Indah sekali sayapmu kupu-kupu. Sepertinya aku pertama kali melihatmu. Kamu tidak mengenalinya, ular. Memangnya dia siapa? Dia itu ular teman kita yang dulu kamu ejek. Hah? Kenapa dia mau menolongku? Aku salah, dulu pernah mengejek kamu kupu-kupu. Sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Aku ikhlas menolongmu. Ular, berterima kasihlah pada kupu-kupu. Dia sudah ikhlas menolongmu. Padahal dahulu ia pernah diejek olehmu. Jangan kau ulangi perbuatanmu itu ya. Kita tidak boleh mengejek kekurangan orang lain. Baiklah Tuanku Prabu Yudhistira, aku mengaku salah. Aku tidak akan mengejek kekurangan orang lain lagi. Ular mengaku salah dan meminta maaf kepada ulat. Kalian tidak boleh menghina orang lain, itu perbuatan buruk. Baik, Bu. Diva akan ingat itu. Ya, Bu. Pupus tidak akan menghina orang lain. Adik-adik, apakah kalian pernah mengejek teman kalian atau diajak oleh teman yang lain untuk mengejek teman kalian? Siapa di sini yang pernah begitu? Nah, adik-adik, dalam istilah sekarang kadang mengejek teman atau menghina teman itu disebut dengan membuli ya adik-adik. Sebelum kita lanjutkan, kita simak yuk percobaan apel berikut ini. Adik-adik, di sini kakak mempunyai 2 apel. Apel yang pertama adalah apel sukacita. Lihat ya, bibirnya tersenyum. Dan apel yang kedua adalah apel yang sedih. Mengapa ya dia sedih? Nah, adik-adik, apel yang sukacita ini sama kakak akan disimpan. Dia tidak akan dijatuhkan. Adik-adik, apel sukacita ini akan kakak biarkan. Nah, apel ini kakak rawat dengan baik. Sedangkan apel yang ini, apel kesedihan ini akan kakak jatuh-jatuhkan atau banting-bantingkan. Ya. Adik-adik, orang yang suka diejek atau istilahnya dibully akan seperti apel kesedihan ini. Adik-adik, setelah beberapa saat kita akan lihat keadaan apel-apel ini. Apel yang pertama, si apel sukacita ini memiliki
kulit luar yang sangat bagus. Dia tidak terluka sedikit pun. Dan apel yang sudah kita banting tadi, luarnya juga ternyata adik-adik sama, mirip ya. Apa yang terjadi kalau kita belah apel ini? Kita lihat ya adik-adik. Kita lihat adik-adik, ternyata apel yang dijatuhkan tadi atau apel yang sedih tadi mulai menghitam ya pinggirnya. Dan mulai ada luka-luka di dalamnya, yaitu luka bekas jatuhan tadi. Adik-adik sama seperti orang yang suka dihina atau orang yang suka diejek. Meskipun dari luarnya tidak terlihat bahwa dia itu terluka atau sedih, tetapi di dalam hatinya dia merasa sangat sedih dan sangat terluka. Nah, adik-adik, apa yang terjadi dengan apel yang tidak kita perlakukan apa-apa tadi? Di luarnya tampak bagus, dan kita lihat dalamnya. Nah, dalamnya pun bagus ya adik-adik ya. Tidak ada warna kecoklatan yang hendak membusuk seperti apel yang dijatuhkan tadi. Jadi, apel ini bagus ya adik-adik ya, tidak ada luka sedikit pun. Nah, jadi adik-adik, janganlah kita menjadi orang yang suka menghina orang lain, atau suka mengejek orang lain, atau dikatakan suka membuli orang lain. Karena orang yang dihina atau diejek itu akan merasa sakit atau terluka dalam hatinya. Adik-adik, sekarang kita buka yuk Alkitab kita. Kita buka dari Yakobus 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Adik-adik ayo, Yakobus itu ada dalam kitab Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Yang rajin membaca Alkitab pasti sudah hafal. Ayat ini berada di Perjanjian Baru ya adik-adik. Kita buka bersama-sama Yakobus 2 ayat 1 sampai 8. Kakak bacakan ya, kalian di rumah pun ikut membaca. Sudah siap? Bunyinya begini adik-adik. Jangan memandang muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, jangan iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab, jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silahkan Tuan duduk di tempat yang baik ini." Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdiri di sebelah sana," atau "Duduklah di lantai di dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barangsiapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jika kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Nah adik-adik, dalam kitab Yakobus 2 ayat 1 sampai 8 tadi, Yakobus mengajarkan kepada kita. Mengajarkan apa adik-adik? Mengajarkan bahwa kita tidak boleh memandang muka. Apa maksudnya adik-adik ya memandang muka di sini? Apakah ketika kita berbicara kita tidak boleh memandang mukanya? Bukan adik-adik, justru kalau kita berbicara dengan orang, mata kita harus melihat orang yang berbicara itu. Maksudnya memandang muka di sini adik-adik adalah apabila kita bertemu dengan orang lain, kita tidak boleh membeda-bedakan mereka. Apakah itu orang kaya, orang miskin, orang pandai, orang tidak pandai, orang terhormat, atau orang tidak terhormat. Kita tidak boleh memilah-milah mereka. Dan satu lagi adik-adik, apabila ada orang punya kekurangan,
Seperti contohnya orang yang tidak punya, kita tidak boleh menghina mereka, kita tidak boleh mengejek mereka. Jadi Yakobus di sini mengingatkan kita ya adik-adik, bahwa kita tidak boleh memilih-milih orang, tidak boleh membeda-bedakan orang lain, apalagi sampai mengejek atau membuli mereka. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita saling mengasihi kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Nah, adik-adik, sebagai ayat hafalan hari ini kita ambil dari Roma 15 ayat 7. Bunyinya adalah, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan kali ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk saling mengasihi kepada orang-orang di sekitar kami tanpa memandang muka. Ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu itu ya Tuhan. Tuhan, berkatilah kami dalam sekolah kami. Berilah hikmat, kepandaian, roh kerajinan, dan ketekunan dalam belajar. Berkati pula orang tua kami yang merawat dan mendidik kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.